Anak teknologi pangan buat bioplastik? Emangnya bisa? Bisa dong. Halo guys, tahu nggak sih kalau kita itu akrab banget sama plastik? Masalahnya, plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu, bioplastik diciptakan sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan. Sebelum melakukan pembuatan bioplastik, kami melakukan literatur jurnal berdasarkan beberapa penelitian. Jurnal inilah acuan kami dalam menentukan bahan dan alat, takaran bahan, proses, serta waktu dan suhu. Langkah awal, siapkan pati sagu, gliserol, kitosan, termometer, dan timbangan. Wadah plastik dan cetakan kue sebagai cetakan plastiknya. Langkah kedua, penyiapan bahan. Bahan pertama yang disiapkan adalah pati sagu. Pati sagu ditimbang sebanyak 20 gram. Selanjutnya, penyiapan air yang ditimbang sebanyak 500 gram. Kemudian, penyiapan kitosan sebanyak 1 gram. Lalu, penyiapan gliserol sebanyak 6 gram. Langkah ketiga, proses pembuatan. Pertama, masukkan air dan pati sebelum api dihidupkan. Hal ini mencegah pati menggumpal ketika bersentuhan langsung dengan air panas atau dasar wadah yang sudah panas. Setelah api dihidupkan, lakukan pemanasan pati bersama air hingga suhu mencapai gelatinisasi yang terukur hingga 83 derajat Celcius. Setelah mencapai gelatinisasi, selanjutnya, tambahkan gliserol yang berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kerapuhan, serta tambahkan kitosan yang berfungsi sebagai meningkatkan kekuatan mekanik dan meningkatkan ketahanan air pada bioplastik. Gliserol dan kitosan ditambahkan setelah pati mencapai gelatinisasi karena kedua senyawa ini dapat mengganggu proses penyerapan air dan pembengkakan granula pati, sehingga akan menghambat pembentukan matriks pati yang homogen. Proses pemanasan diiringi dengan pengadukan selama 35 menit, yang menghasilkan suhu viskositas puncak sebesar 106,3 derajat Celcius. Setelah membentuk gelatin, larutan dituangkan di dalam pencetak. Pencetak bentuk bioplastik ini sendiri kami membedakannya menjadi 3, yaitu pencetak kue yang berbahan dasar aluminium, pencetak yang terbuat dari bahan plastik PP, dan pencetak yang terbuat dari kresek biasa. Larutan bioplastik yang terdapat pada pencetak kue diberi perlakuan dehidrator selama 9 jam dengan suhu 50 derajat Celcius. Sedangkan, larutan bioplastik pada pencetak wadah plastik dan kresek diberi perlakuan disimpan pada suhu ruang dengan waktu 4 hari. Perlakuan dehidrator menghasilkan bioplastik yang kering, sukar dilepas dari cetakan, tipis, dan mudah robek. Sedangkan perlakuan suhu ruang menghasilkan bioplastik yang mudah dilepas dari cetakan, tebal, dan bersifat kuat. Produk bioplastik pati sagu mampu menampung beban 406,4 gram pada hasil perlakuan dehidrator dan mampu menopang beban 500 gram pada perlakuan bioplastik suhu ruang. Dan selesai. Sekian tutorial dari kami. Sampai jumpa kembali.